Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Kisruh antara MK dan juga DPR akhirnya menyeret Presiden Joko Widodo untuk terpaksa speak up dan memberikan pernyataannya terkait problem yang ada di MK dan juga DPR. Sebelumnya teman-teman, ini DPR menuduh Mahkamah Konstitusi mengeluarkan sebuah kebijakan yang dinilai kontroversial. Yang pertama teman-teman, ini MK mengeluarkan sebuah peraturan di mana batas ambang pilkada 2024 ini menjadi 0%. Jadi semua partai kendati pun tidak mempunyai kursi di DPRD tetap bisa mencalonkan wakilnya, mencalonkan perwakilannya untuk maju sebagai gubernur, cagup, atau wakil gubernur. Yang kedua teman-teman, ini peraturan tentang batas usia minimal untuk pencalonan yaitu 30 tahun. Seperti kita ketahui, ini Kaisang saat ini memang masih berumur 29 tahun, sehingga dengan aturan yang ditetapkan oleh MK ini, Kaisang berarti tidak boleh atau tidak layak memenuhi kriteria sebagai calon gubernur. Dan hal inilah yang saat ini dipertentangkan oleh DPR. Banyak fraksi-fraksi di DPR khususnya Kim Plus menolak mentah-mentah aturan atau kebijakan yang ditentukan oleh MK. Dan hal ini makin panas teman-teman, sampai Presiden Joko Widodo harus speak up, sampai Presiden Joko Widodo harus buka suara terkait hal ini. Dan hari ini teman-teman, kita bakal sama-sama mendengarkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Hari ini kita juga bakal sama-sama menyimak ini press release-nya dan bagaimana respon dari DPR. Jadi paket lengkap hari ini kita bakal tampilkan informasinya untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, untuk yang pertama kita bakal sama-sama menyimak ini pernyataan dulu dari Presiden Joko Widodo yang menanggapi kisruh DPR versus MK. Yuk teman-teman, kita simak video selengkapnya. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold dan syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Terima kasih Bapak. Ya. Ya teman-teman, singkat saja, durasinya hanya kurang lebih 40 detik pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang intinya ini perbedaan pendapat antara lembaga itu adalah hal biasa dan Pak Jokowi tidak terlalu ambil pusing terkait perbedaan pandangan dari MK dan juga DPR. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman, kita juga telah menyiapkan press release-nya kita dapat dari kompas.com di artikel yang berjudul DPR tolak putusan MK soal pilkada. Presiden Joko Widodo itu hal biasa, menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo menanggapi polemik syarat pencalonan kepala daerah yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi MK tetapi dianulir oleh Badan Legislasi Balik Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. Menurut Presiden, proses tersebut merupakan hal biasa yang terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara, ujar Jokowi dalam video pernyataan yang diunggah di YouTube resmi Sekretariat Presiden pada Rabu 21 Agustus 2024 sore. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki, kata dia. Diberitakan sebelumnya, Panitia Panja Revisi Undang-Undang Pilkada DPR RI baru saja menolak mentah-mentah putusan MK nomor 70/PUU XII/2024 soal syarat usia minimum calon kepala daerah. Dalam putusan itu, MK menegaskan bahwa titik hitung usia minimal calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon oleh KPU. Namun balik DPR pilih mengikuti putusan kontroversial Mahkamah Agung MA yang dibuat hanya dalam tempo 3 hari, yakni titik hitung usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak tanggal pelantikan. Dalam jalannya rapat Rabu 21 Agustus 2024, keputusan ini juga diambil hanya dalam hitungan menit. Mayoritas fraksi selain PDIP menganggap
bahwa putusan MA dan MK sebagai dua opsi yang sama-sama bisa diambil salah satunya. Mereka menilai DPR bebas mengambil putusan mana untuk diadopsi dalam revisi Undang-Undang Pilkada sebagai pilihan politik masing-masing fraksi. Fraksi PDIP diwakili Putra Nababan dan Arteria Dahlan sempat melontarkan sejumlah argumen yang pada intinya menanggapi bahwa balik DPR harusnya mematuhi putusan MK. Terlebih putusan MK secara hierarki dapat dianggap lebih tinggi karena menguji Undang-Undang Pilkada terhadap Undang-Undang 1945, sedangkan putusan MA hanya menguji peraturan KPU terhadap Undang-Undang Pilkada. Pemimpin rapat panja balik pagi tadi, Ahmad Baldowi dari PPP, kemudian mengetuk palu tanda setuju bahwa pihaknya menolak putusan MK dan manut pada putusan MA. Situasi ini menjadi angin segar untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, yang mulai digadang-gadang maju di Pilkada 2024. Seandainya menggunakan putusan MK, Kaisang tidak memenuhi syarat maju Pilkada 2024 karena masih berusia 29 tahun pada saat penetapan calon dilakukan KPU pada 22 September 2024 mendatang. Sementara itu, dengan keputusan MA, Kaisang bisa saja maju karena pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 hampir pasti dilakukan pada 2005 setelah ia berulang tahun ke-30 pada 25 Desember 2024 kelak. Adapun Kaisang telah dideklarasikan maju Partai Nasdem pada Pilkada Jawa Tengah 2024 berpasangan dengan pensiunan Polri Ahmad Lutfi. Teman-teman, barusan kita telah menyimak secara lengkap pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Kita juga telah menyimak bersama-sama ini press release yang kita dapat dari kompas.com yang menerangkan terkait situasi saat ini, bagaimana kisruh antara MA dan juga MK, dan bagaimana ini DPR berbeda pendapat dengan berbagai fraksi untuk menjalankan putusan dari MK ataupun dari MA. Banyak juga ini DPR ya teman-teman yang menolak putusan Mahkamah Konstitusi dan lebih memilih putusan dari MA, sedangkan PDIP di sini manut atau lebih memilih putusan MK ketimbang MA. Jadi teman-teman ya, ini memang agak pusing ya, terutama untuk kita rakyat biasa yang melihat pergolakan, melihat kontroversial yang terus saja dipertontonkan oleh elit politik Indonesia yang sepertinya memang bisa membuat aturan sewenang-wenang, bisa membuat aturan seenaknya walaupun hanya hitungan beberapa hari, hitungan menit bahkan teman-teman. Dalam hitungan menit setelah putusan MK, MA langsung membuat aturan. Dalam beberapa jam DPR langsung menolak putusan MK. Jadi memang cukup pusing ya melihat politik di Indonesia, dan kayaknya tahun-tahun ke depan Indonesia bakal terus diramaikan dengan aturan-aturan gak jelas yang dibuat oleh para elit-elit politik kita. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Kita bakal upload video-video menarik lainnya di Kajian Online. Kalian itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.